Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waditu billahi rabbil alamin wa Muhammadur rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan karunia kepada kita, dan bahkan ketika kita merenungkan kembali tentang nikmat dan karunia Allah berikan pada kita, rasanya mungkin kita tidak akan menghitungnya. Dan Allah sudah memberikan nasihat pada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmatku, sudah pasti kamu tidak akan menghitungnya. Karena itu, mari kita coba renungkan kembali tentang betapa besar nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat kesempatan, nikmat waktu longgar yang diberikan pada kita di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga ke depan kita bisa menata hidup keluarga kita, khususnya diri kita, kemudian anak-anak kita, istri kita, pasangan hidup kita, dan juga masyarakat kita, untuk bagaimana kita lebih mengenal Islam. Nah, sehingga Islam itu nanti tidak dikenal hanya urusan sholat saja, tetapi sebenarnya Islam itu adalah seluruh kehidupan kita ini. Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan ilustrasi gambaran yang itu diabadikan lewat kisahnya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat ketika Aisyah ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka beliau dengan tegas menyatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu ya Quran. Artinya apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam, yang tertuang di dalam Al-Quran itu, semuanya itu adalah akhlak, sudah menjadi kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Jika kita harus malu, ya, bagaimana kita sebagai orang Islam tidak mengenal Islam, ya, tidak tahu tentang agama Islam, ya, bahkan kalau kita ditanya tentang bagaimana Quran itu, apa isi Quran itu, ya nampaknya kita hanya paling-paling kita akan menyatakan Islam, Quran itu ada nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan. Itu saja yang kita bisa jawab, tapi kita belum bisa menjabarkan betapa Islam itu adalah sebuah nilai kehidupan yang luar biasa, yang seharusnya sudah menjadi perilaku dan hidup dalam kehidupan kita. Semoga ini tidak menjadi awal yang membuat kita itu pesimis, ya, tetapi justru membuat kita termotivasi untuk bagaimana kita terus belajar dan belajar, khususnya ya para asatid, para guru yang memang diharapkan bisa memberikan motivasi, ya, kepada anak-anak untuk terus belajar meskipun dengan situasi dan kondisi yang kurang optimal. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita, memberikan kekuatan pada kita, kesabaran untuk bisa istiqomah di dalam apapun yang kita kerjakan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan bagi kita bersama Rasulullah SAW, keluarga sahabat dan juga Kristiani. Para sahabat yang saya hormati, ke depan insya Allah kita akan menata kembali agenda taklim kita. Nanti insya Allah saya 2 minggu sekali akan ketemu, akan membicarakan tentang materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian 1 kali materi dalam bentuk daring, ya, seperti ini, ataupun mungkin dalam bentuk yang lain, ya, karena memang kita dituntut untuk memiliki, ya, bisa menciptakan media pembelajaran yang diharapkan lebih optimal, ya, lebih bisa kita transfer, kita sampaikan kepada objek dakwah kita atau para pembelajar yang selalu istiqomah di dalam aktivitas yang dijalankan. Jadi agenda yang ingin saya coba siapkan, nanti 2 minggu sekali kita akan ketemu, ya, insya Allah setiap hari Sabtu ganjil, ya, Sabtu ganjil, kemudian nanti di Sabtu genapnya saya akan coba pakai media daring, pakai online. Kita perlu juga memberikan motivasi. Yang pertama adalah motivasi mengapa sih kita harus belajar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba renungkan kembali, ya, firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-Alaq,
kalimat yang sering dan sudah sangat kita hafal, ini kalimat Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi visualisasi Allah terhadap semangat spirit untuk belajar itu diabadikan di dalam surat Al-Alaq. Di mana dalam surat ini Allah mewisuda, mengangkat beliau menjadi seorang manusia biasa, seorang laki-laki yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, diangkat menjadi seorang rasul yang bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing mereka. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang sesat. Karena itu mari kita coba pahami dulu dengan kaidah mengapa kita harus belajar. Kalau kita coba renungkan kembali, ya, kaitannya dengan hadis ayat tadi, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukum yang wajib bagi dia pribadi muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita coba renungkan ayat ini, hadis ini, ada memberikan motivasi spirit bagi kita semuanya untuk bagaimana kita terus belajar dan terus belajar. Jadi belajar sepanjang hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Artinya apa? Sepanjang waktu kita, sepanjang kehidupan kita, kita harus senantiasa mengisi dengan bekal yang itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Cuma jadi persoalan itu berapa konsistenkahnya? Apakah kita konsisten dengan doktrin ini ataukah kita selalu angin-anginan, tidak konsisten? Ya nampaknya memang harus coba kita cermati ya, bahwa untuk urusan-urusan dunia ya kita demikian istiqomahnya, spiritnya, fighting spiritnya demikian kuatnya. Tetapi untuk urusan-urusan akhirat ya maaf ya, seringkali saya melihat masih belum ada spirit yang kuat dari ya termasuk kita para asatidz ini yang nampaknya belum termotivasi bagaimana memberikan sebuah lompatan ya untuk bagaimana apa yang jadi cita-cita dan harapan kita itu bisa terlaksana lewat apa? Lewat aktivitas-aktivitas ibadah yang biasa dikenal dengan aktivitas ukhrawi ya, mi'rajul mukmin ya, itu apa? Salat tahajud. Nampaknya ikhtiar kita itu hanya sebatas ya mungkin persepsi kita salah, persepsi saya salah. Tapi bisa jadi di antara kita mungkin masih belum tergerak untuk bagaimana secara istiqomah mengkondisikan, mentarbiyah diri kita untuk mendoakan murid-murid kita. Murid-murid yang bodek itu ya seringkali hanya kita rasani, kita omeli, kita telusuri latar belakang mereka. Tapi belum ada dalam diri kita motivasi bagaimana kita mendoakan dengan hati yang tulus, ikhlas ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu orang yang sudah uldur, sudah tua ya, rambutnya sudah beruban ya. Bahkan ketika diberikan informasi kabar gembira bahwa dia akan punya anak, itu nampaknya hopeless, tidak punya harapan. Bagaimana kami punya anak sedangkan kan sudah tua, sudah beruban, istriku mandul. Nah, itu ternyata bagi Allah tidak sulit bagi Allah untuk bisa merubah. Dan rahasia dari semua itu adalah wa yad'unana rahaba wa rahaba. Dan ketika Nabi Zakaria berdoa itu dengan penuh harap, rahaba, penuh berharap ya, dan dengan keikhlasan ya, sehingga pada akhirnya Nabi Zakaria punya seorang anak yang nantinya juga akan menjadi mitra dari Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah. Itu monggo ayo kita coba benahi. Insya Allah ke depan ya kita akan mentarget kembali ya agenda saya ya yang saya sampaikan kepada para asatidz itu bagaimana kita membenahi dulu aktivitas ibadah kita.
nanti tauhid kita akan kita benahi, aktivitas ibadah mulai bagaimana kita taharah ya, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita tayamum, bagaimana kita melakukan aktivitas itu ya, sehingga nanti kita berharap ya, ada waktu yang Allah berikan pada kita untuk bagaimana kita menyelesaikan agenda kita, khususnya ya proyek besar kita untuk bagaimana kita menjadi pionir-pionir, pelopor-pelopor yang bisa mendakwahkan nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun juga ya, Islam itu datang dalam keadaan asing, gharib ya, dan nanti suatu saat akan menjadi asing kembali. Kapan itu? Ketika banyak orang Islam yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama Islam, dan mereka semakin hubbud dunya, cinta dunia, wa qariyatul maut, dan takut akan kematian. Sampai menjadi awal ya, saya berharap nanti ke depan ya, kita punya motivasi yang lebih untuk bagaimana kita mentarbiyah diri kita, khususnya ya, mensolidkan ya di antara kita ya, para asatidz yang baik itu di TK, SD, SMP, SMA ya, itu masih membutuhkan sebuah perekat ya. Perekat itu adalah nilai-nilai agama Islam. Saya tidak ingin lagi mendengar ada rasa kusuk ya di antara kita ya, ada konflik di antara kita, tetapi insya Allah ke depan nanti akan kita benahi semuanya itu, dan kita berharap kerjasamanya ya, sehingga nanti monggo ya, saya pun siap untuk dikritik ya, diingatkan ya, dan pula dengan semua juga harus siap untuk dikritik dan diingatkan, termasuk juga yayasan ya. Jadi semua di sini adalah selama kita bernama manusia, maka kita punya peluang untuk berbuat salah dan punya peluang berbuat baik. Belum tentu orang punya kedudukan yang tinggi, baik itu di yayasan, kemudian masih yang paling benar, tidak. Belum tentu yang di bawah ya, termasuk cleaning service, tukang sapu ya. Ayo kita bimbing mereka, kita ingatkan mereka, semuanya kita saling bersama-sama untuk bagaimana memperbaiki aktivitas ibadah kita lewat apa? Taklim, belajar. Taklim itu esensinya at-taghir, ada perubahan. Kalau kita sudah banyak belajar tapi belum ada perubahan, secara prinsip kita masih belum termasuk orang yang belajar. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya. Saya berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bagaimana terus istiqomah di dalam aktivitas kita ini, dan kita berharap semoga pertolongan Allah diberikan kepada siapa-siapa yang memang memiliki spirit motivasi untuk bagaimana menegakkan agama Islam. Kita cukupkan dulu dengan kifayat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.